Wasit. Halo Bu. Halo Deh. Halo Dan. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kawan-kawan. Nah, kami telah sampai nih di salah satu UMKM yang memproduksi yogurt nih, yang namanya Rumah Babe Yogurt. Apa saja sih yang diproduksi di UMKM ini? Ada 3 kawan-kawan. Yang pertama ada yogurt itu sendiri, kemudian susu jelly, dan yang ketiga adalah kefir. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melihat secara langsung produksinya, bisa langsung menuju ke tempat ini. Tempatnya ada di Jalan Zainul Arifin, Gang Mandiri, nomor 25, Padang Nangka, Kota Bengkulu. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melihat sosial medianya juga ada tertera di sana ya kawan. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk kita lihat produksinya, ayo kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita nih berada di ruang tengah atau ruang administrasi di UKM Rumah Babe nih. Sebelumnya kita lihat nih, di sini ada ruang produksi juga. Nah, balik lagi di sebelahnya nih ada ruang persediaan dan peralatan nih. Kemudian yang ketiga ada ruang cuci nih. Nah, di sini juga ada box first aid box atau biasa yang kita kenal P3K nih kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ruang administrasi ini ada sejumlah surat menyurat, kemudian ada printer untuk ya mencetak surat mengenai produk masuk maupun produk keluar. Tak hanya itu kawan-kawan, semenjak Rumah Babe UMKM ini berdiri, tentunya prestasi-prestasi yang ditorehkan sangat banyak kawan-kawan. Nih, contohnya ada piagam penghargaan Rumah Babe nih yang di UMKM Expo Kemenku, kemudian ada di situ sebelahnya ada penghargaan Rumah Babe telah berpartisipasi agenda bazar UKMKM, seperti kasih partisipasi juga. Di sini ada penerimaan fasilitas sertifikasi halal tentunya ya kawan-kawan, dan yang ini paling berkesan nih, ada finalis Rumah Babe se-Indonesia kawan-kawan, dan finalis sangat banyak. Kemudian kita bergeser agak sebelah kawan-kawan. Nih, di sini juga ada kompor 1 tungku gas ya kawan-kawan. Kemudian ada cooler box, ada kemudian kursi ya untuk tamu mungkin yang datang. Kemudian ada nih, nah ini terakhir. Kemudian ini yang paling penting ialah sertifikat yang terintegrasi oleh pemerintah nih, atau izin-izin pemerintah nih. Ada badan izin edar pangan olahan ya. Kemudian ada sertifikat merek. Ini ada surat pencatatan ciptaan, ada sertifikat halal juga. Kemudian ada penghargaan nih. Ada yang baru-baru ini ada ketupat ini. Ketupat ya. Kemudian sertifikat merek juga Cimola dan Babe nih. Dan terakhirnya ada sertifikat halal dari semua produk nih. Jadi sudah sangat terpercaya atau halal produk-produk olahan Rumah Babe nih. Jadi sangat bagus ya. Dan yang itu ada, yang terakhir ada sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV ya. Ini biasanya produk-produk olahan nih mestinya harus ada nih ya. Sekian, kita lanjutkan nanti ya. Dadah.
Nah teman-teman, di sini kita sudah sampai di ruang produksi dari Rumah Babe. Namun sebelum itu kita harus menjaga badan kita agar tetap steril. Nah di sini sudah disediakan disinfektan alkohol teman-teman sebelum kita memasuki ruangan ini. Nah di dalam ruangan ini terdapat meja uji, yang dimana meja uji ini dipakai untuk menguji berat jenis susu yang akan digunakan, menguji alkohol, menguji pH, dan menguji organoleptik. Jika bahan baku yang diproduksi tidak sesuai dengan uji dan tidak sesuai persyaratan mutu, maka susu yang telah diterima dikembalikan lagi kepada pemasok teman-teman. Dan juga di sini juga ada alat pasteurisasi. Di alat pasteurisasi ini digunakan jika bahan bakunya mencapai 50 liter. Jika tidak mencapai 50 liter, maka menggunakan alat kompor yang digunakan sampai suhu 75 derajat Celcius yang diukur dengan termometer. Selanjutnya itu dilakukan pendinginan di meja pendinginan teman-teman. Di sini susu sapi yang telah dipasteurisasi didinginkan di dalam wajah stainless steel tertutup sampai suhunya 60 derajat. Selanjutnya dilanjutkan ke meja pencampuran atau mixing. Di meja pencampuran ini dilakukan penambahan gula pasir, perisa, dan pewarna makanan. Nah, selanjutnya itu kita ke meja packing, di mana meja packing ini dilakukan pengemasan ke dalam botol ukuran 250 ml. Dan juga di meja packing ini dilakukan perlabelan kemasan atau juga ke tahap selanjutnya, yang itu atau siap didistribusikan. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah berada di ruang persediaan dan peralatan. Nah, sebelum masuk ke dalam ruangan persediaan dan peralatan, nah di sini ada tempat catatan pemeriksaan rutin, di mana Rumah Babe sering memeriksa alat-alat dan bahan sebelum dipakai atau sebelum disimpan. Oke, mari kita masuk ke dalam. Nah, di sini tersedia alat dan bahannya, ya, di mana yang pertama itu cooler bag jar 10 liter wadah plastik yang ukurannya M. Nah, di sini juga ada botol bibit yang dimana ukuran 330 ml, 600 ml. Nah, di sini juga ada alat fotografi jar 2 liter, donut case, botol 100 ml. Nah, di sini juga wadah plastik yang ukurannya XL. Baru kembali kita ke sini, sebelah sini. Nah, di sini ada alat slincer set, alat-alat keju kalamansi. Oke, baik. Nah, di sini ada tempat kemasan botol PET yang ukuran 250 ml, di mana terdiri dari botol Kale, botol Pier, botol Cimori. Nah, di sini adalah tempat-tempat penyimpanannya. Selanjutnya Oke, kurang lebih inilah alat-alat peralatan yang digunakan Rumah Babe dalam memproduksi yogurt. Sekian, terima kasih. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di ruang cuci. Nah, ruang cuci itu sendiri adalah ruang dimana mencuci alat yang telah diproduksi, alat-alat yang telah dipakai itu dicuci di sini. Nah, di sini ada SOP untuk kamar mandi itu sendiri. Nah, di Rumah Babe itu sendiri, bahkan rumah cuci itu atau ruang cuci itu ada SOP-nya tersendiri. Nah, yang dimana meliputi seperti dinding, lantai, ventilasi atap, dan lampu, kelistrikan atau sebagainya itu perlu diperhatikan karena demi menjaga agar kamar mandi itu terlihat bersih dan juga layak dipakai. Nah, berikutnya itu juga ada SOP pemeriksaan dan perawatan ruang cuci, yang dimana sendiri ya poinnya hampir sama tapi digaris besar karena ruang cuci itu sendiri ya ruang alat yang digunakan itu dicuci di ruang cuci. Nah, mungkin kita bisa masuk ke ruang cucinya ya. Nah, kita sudah masuk di ruang cuci dan kamar mandi. Boleh masuk. Nah, di sini adalah ruang cucinya. Di sini ruang cuci yang dimana alat-alat yang telah digunakan, contohnya seperti di sini baskom, yang dimana telah digunakan itu dicuci di sini, baik ada sabun cuci, keran maupun wastafel. Nah, disinilah tempatnya dan di sini
penangkaran alat yang telah dicuci. Nah, berikutnya di sini ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu sendiri ya contohnya bersih, ada sirkulasi udaranya, dinding, air, bahkan ya ember untuk mencuci badan kalau tidak seperti aktivitas pada umumnya. Oke, mungkin sekian dari rumah cuci dan kamar mandi. Terima kasih. Baiklah Bu, sekarang yaitu sesi pertanyaan ataupun wawancara dari kami. Yaitu sebelumnya perkenalkan dulu Bu, kami dari mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Bengkulu. Kami sekarang menduduki semester 4 dan keperluan wawancara dan meliput ataupun kunjungan kami ini di industri rumah babi ini yaitu keperluan dalam mata kuliah studi lapangan industri pertanian. Jadi kami di sini dalam rangka memenuhi tugas studi lapangan industri pertanian. Nah, jadi di sini kami beranggotakan 5 orang dalam satu kelompok, yaitu perkenalkan sekali lagi, saya Buk Hari Hakim Luwo, terus selanjutnya ada Christian Natal Nael, terus ada Jordan Hasan Sitanggang, ada Muhammad Rashid Ridho, dan juga ada Made Haryudian Stefanus. Nah, mungkin boleh dari Ibu juga memperkenalkan sebagai owner industri rumah hobi ini. Ya, Assalamualaikum, nama saya Nur Baiti. Mungkin bisa dari asalnya dari mana? Oke, kebetulan saya aslinya dari Jakarta, terus merantau ke sini ikut suami. Awal mulanya seperti itu. Jadi Ibu ini bukan orang asli Bengkulu gitu ya Bu? Dan kebetulan juga pendidikannya juga nggak ada hubungannya dengan persusuan ya. Kebetulan saya S1-nya pendidikan agama Islam. Tapi terjun ke dunia ke susu ini kebetulan ini sekalian sejarah rumah babe ya. Kita bicarakan. Jadi kebetulan mungkin awal mula terbentuknya rumah babe itu mimpi kami berdua, suami saya Haidar Kadarisman asal dari Bandung. Kebetulan juga beliau teknik lingkungan. Jadi memang benar kami nggak ada hubungannya dengan susu gitu ya. Terus mimpi-mimpi kami itu kayak suami beliau ingin waktu masa kecilnya itu tuh kan di Bandung tuh yogurt udah familiar banget ya. Jadi dia tuh karena masa kecil itu senang minum es yogurt gitu kan, terus pengen puas lah, namanya mimpi anak kecil tuh kan, pengen banyak-banyak harus punya pabrik gitu kan, seperti itu salah satunya. Terus kalau saya sendiri ingin kayak mempunyai kayak market gitu yang dimana di situ kayak toko gitu, isinya ada tempat makan, tempat minum gitu kan, pokoknya ada juga mau belajar, ada buku-buku gitu, pokoknya pakaian, jadi semua ada di situ, jadi kayak market gitu ya. Jadi kalau memang orang mau makan tinggal ke sana ke sini, terus mau buku nyari, orang tua mau belanja ada penitipan anak di situ gitu. Ada semua. Itu mimpi saya. Jadi makanya disebut rumah itu, jadi pengennya kita bentuk market itu tuh seperti dikangenin lah gitu, seperti rumah aja gitu. Rumah kan orang datang terus kayak hobi banget lah, datang terus akan balik lagi gitu kan, terus santai di situ, nggak ada yang keburu-buru, pokoknya tempat seperti itu. Nah terus di Babe sendiri itu asal kami Bandung Betawi gitu. Di rumah rumah Babe. Setelah rumah Babe itu membesar, anak cucu kami tahu asalnya dari mana, karena kan kami tinggal di Bengkulu kan. Jadi tahu asalnya yang misalnya tuh kakek neneknya ibaratnya dari Bandung dan Betawi itu. Dan sejarah terbentuknya rumah Babe sendiri pada tanggal 1 November 2016 gitu. Jadi awalnya kami membuat hanya yogurt itu malah sebelum rumah Babe terbentuk ya. Jadi setelah suami tidak bekerja lagi sama bosnya kan, awal mula kita buat yogurt itu awalnya suami itu bekerja sama bosnya itu, terus bagaimana cara membuat yogurt gitu kan, tahu pas bosnya balik ke Bandung, kita nggak mau balik nih, mau stay di sini gitu kan. Akhirnya udah kita buat usaha yogurt gitu kan.
ya walaupun tidak mudah untuk memperkenalkan yogurt di Bengkulu ini, tapi alhamdulillah setidaknya yang mereka taunya tadi susu basi, tapi kita kasih edukasi bahwa itu bukan hanya sekedar susu basi gitu kan. Memang seperti dipaksa basi karena kan memang difermentasi, kita kasih bibit, dan yogurt itu kan bibitnya itu bibit apa namanya? Ada kultur baik, bakteri baik di sana gitu. Jadi ada manfaatnya di sana. Kalau kita minum susu basi biasa belum tentu kan gitu, entah apa isinya gitu. Betul. Jadi dari situlah gitu kan kita bikin yogurt, terus seiring berjalan yang tadinya hanya yogurt dan dengan cup yang seperti itu lebih besar, seiring berjalan terus ada jelinya kita tambahkan, terus pas setelah itu lagi di tahun 2017 kita bismillah berubah dari cup seperti itu menjadi botol yang teman-teman tahu ya, botol yogurtnya itulah di 2017 mau ke 18. Jadi dari situ yogurt udah ganti baju, ganti semuanya gitu, udah ganti semuanya, udah ganti labelnya juga semuanya kan, stikernya gitu. Terus setelah itu pun di 2018 juga, tapi lupa tepatnya itu, baru ada kita memproduksi susu Cimola Suli itu ya. Jadi setelah Babe yogurt yang yogurt dengan jelly, lalu kita mengeluarkan produk susu juga, yaitu susu dengan jelly gitu, seperti itu. Itu yang kita jual yang memang di pasaran ya. Selain itu kan kami juga menjual yang literan. Oh ya, sebelumnya juga ada lagi di tahun 2024 kemarin kita memulai juga susu yang memang kita khusus membuatnya yang plain gitu. Awalnya dia literan kan, mungkin orang pikirnya literan tuh kebanyakan gitu ya, padahal sebenarnya harganya lebih ekonomis. Akhirnya kita rembukan gimana ceritanya, kita cari botol baru, cari ini baru, akhirnya yaudah kita kasih beri nama Momi di situ. Sebenarnya yang literannya itu kita kasih namanya Mozamil karena ini kecil, jadi Mozamil mini kita singkat jadi Momi. Di situ memang kita khusus hanya membuat yang plain gitu, tidak ingin yang rasa-rasa gitu kan. Karena seiring sejalan saat ini orang udah memperhatikan tentang kesehatan gitu kan. Jadi setiap kita lagi Sabtu Ahad kita di pantai, orang akan bertanya, ini ada nggak susu tanpa gula gitu kan? Karena beberapa kali tanya dan kita selalu menawarkan yang literan, dan mereka tuh kayaknya yang literan enggak lah gitu, seperti itu. Jadi iya mungkin pikirannya seperti, padahal mungkin bisa minum keluarga ya kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya kita bikin produk kita sendiri. Walaupun memang setiap kita mengeluarkan produk baru itu ada pro dan kontra antara diskusi saya sama suami terutama kan. Itu ada pro dan kontra, istilahnya kalau kita mau ini tuh bagaimana dengan ini tuh gitu. Itu semua ada, istilahnya kita di situ diskusi. Seperti hal waktu kita pertama kali dari cup ke botol itu pun nggak mudah. Itu kita diskusi di situ gitu, bagaimana menentukan harga, pokoknya semaksimal mungkin gitu kan. Plus minusnya setiap kita mengeluarkan dari Babe yogurt ke Cimola Suli itu pun juga sama. Jadi setiap kita ada hal yang baru di rumah Babe ini tuh pasti ada kita diskusi yang memang kita plus minusnya kita utarakan semuanya gitu. Jadi memang nggak hanya kita ini produk baru itu harganya gini gitu. Dari masalah harga pun kita akan mempertimbangkan gitu. Semaksimal mungkin bagaimana keadaan, misalnya semua nih bahan-bahan udah pada naik, gimana ceritanya kita tuh jangan sampai naik lagi gitu kan. Jadi kita memaksimalkan itu, bukan berarti kita misalnya harganya mahal nih, misalnya satu botol 13-15 ribu gitu, pengen dapat untung banyak gitu. Padahal nggak di situ kan kita memikirkan bagaimana, karena kita punya mitra. Misalnya kan kita tidak jual putus ya, kita selama ini titip jual. Nah di sana itu kita kan akan memikirkan kalau ada retur di situ kan. Selain retur juga kan kalau memang yang rusaknya memang
memang yang luar biasa. Kita pernah juga ngalamin yang rusak luar biasa karena memang human error itu kan ada. Terus juga ya seperti kenaikan harga gitu kan, dari bahan baku, dari gulanya, susu, botol kemasan sekalipun sampai stiker itu kan kita perhatikan gitu. Makanya dari pertama kita menaikkan harga itu sampai saat ini dari 2018 ya berarti ya, kayak susu dan itu yogurt, sampai saat ini kami tidak menaikkan harga ke mitra gitu. Alhamdulillah masih kami tekan gitu ya, masih bisa gitu untuk itu semua gitu. Jadi sama hal pokoknya setiap ada produk baru itu kita selalu memikirkan pro dan kontranya, bagaimana nih dikeluarin enggaknya gitu kan. Sama halnya waktu itu kita pernah yang tadi bilang, kita pernah juga mengeluarkan keju Kalamancis. Kita pernah keju itu kita keluarkan baru per orang aja ya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk fokus dulu ke produk awal lagi, ke Babe Yogurt dan Cimola Sulinya, karena pas kemarin perekonomian lagi ini ya, di tahun 2023 kemarin kan tuh berasa banget perekonomian. Jadi kita disuruh fokus dulu berarti. Jadi untuk keju Kalamancisnya kita bukan abaikan ya, kita simpan dulu sampai di mana 2 saudaranya atau 3 saudaranya ini menguat dengan Momi juga kan. Momi belum sampai ke mitra-mitra, baru kami jual langsung aja setiap satu ahad itu. Jadi di situ kita perkuat dulu itu mereka. Setelah mereka kuat seperti dahulu lagi ya, di tahun sebelum Covid datang itu mereka udah kuat sebenarnya. Nanti kita mengeluarkan keju Kalamancis lagi gitu. Sebenarnya banyak, bukan banyak, ada juga peminatnya yang memang ayolah lagi gitu. Pernah waktu itu dari Padang, kemudian ada keluarganya di sini, dia minta oleh-olehnya itu. Saya pesen ya, karena kebetulan memang keluarganya senang banget susu dan keju gitu. Sampai yang anaknya tuh sampai itu dimakan gitu. Karena bentuknya keju Kalamancis itu lunak, bukan yang ya, karena memang jenisnya keju cottage, keju yang lunak kita jual. Jadi untuk olesan roti gitu kan, ini sama mereka dimakan langsung seperti itu. Iya, itulah seputaran produk kami. Dan juga yang ada yang literan, jadi dari yogurt, susu itu ada yang literan gitu. Itu sesuai pesanan kita akan membuatnya biar fresh gitu. Dan juga kita membuat yogurt kental. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu tadi udah sekalian perkenalan tentang profil usahanya juga ya. Nah, terus untuk bahan baku utamanya sendiri itu berasal dari mana itu? Ya, untuk susu sendiri alhamdulillah dari pertama kita pesan itu dari Kepahyang. Jadi dari Kepahyang itu kita nggak pernah minta susu pasteurisasi ya, tapi kita minta susu mentah perahan pagi. Terus kita pesan sesuai pas pesanan kami berapa produksi hari ini, itu datang langsung kita olah seperti itu. Jadi kita tidak menyimpan bahan baku, makanya suka ada yang nelfon gitu, yang menghubungi kami menanyakan susu mentah gitu. Ya, tapi itu tidak kami memang tidak kami sediakan gitu kan, memang tidak ada gitu. Paling kalau itu memang mau ya susu pasteurisasi, karena memang itu semuanya pas gitu. Seperti itu. Nah, terus ada juga pertanyaan yang tentang produksi. Nah, yang pertama itu Bu, apa aja sih Bu tahapan garis besarnya dalam pembuatan produk susu jelly ini Bu? Ya, alhamdulillah qadarullah tuh kami kan udah ada yang BPOM ya produk kami, dan kita juga pernah dapat sering beberapa kali ikut pelatihan tentang CPPOB, cara pengolahan susu yang baik gitu ya. Jadi dari situlah kami belajar. Jadi dari ketika susu datang itu kami akan menjalankan prosedur SOP juga yang kita dapat dari BPOM, dan kami menerapkan di rumah produksi kami. Jadi ketika susu datang kita akan mengujinya dari berat jenis susu. Kita menggunakan lactodensimeter alatnya, mungkin teman-teman tadi lihat ya, yaitu
awalnya mungkin kami belum tahu yang kayak apa gimana, taunya lihat awal kali. Dan itu untuk sulit banget ketika mendapatkan susu itu rusak. Kita mau protes ke peternak pun agak sulit gitu, Pak kok susunya beda ya gini-gini gitu, tanpa memang kita dasar ini ya, kita bisa organoleptik baik kan gitu. Organoleptik aja gitu, seperti itu. Tapi setelah kami terus belajar tentang susu gitu kan, untuk ini yaitu salah satunya mengukur dengan berat jenis susu. SNI-nya itu untuk susu sendiri 27, dengan menggunakan alat lactodensimeter itu kita akan terlihat itu SNI yang ada ya. Tapi kami minta ke peternak itu minimal 25 boleh dikirim gitu. Jadi kita juga tidak mau memberatkan untuk ke peternak gitu. Tapi memang kalau berat jenis susunya itu menurun, otomatis rasa susunya pun berubah. Ya mungkin yang kurang gurih gitu kan, yang kurang kental gitu kan. Tapi alhamdulillah seiring sejalan setelah kita menggunakan lactodensimeter itu, uji dengan berat jenis, alhamdulillah dari setiap kita minta ke peternak, Pak gini susunya alhamdulillah hari ini sekian loh berat jenisnya gitu. Jadi dari mereka itu juga alhamdulillah pernah di 30 gitu. Seneng aja gitu kan. Jadi mereka memperbaiki juga gitu kan, seperti itu. Setelah itu kita juga kan ada menggunakan uji alkohol. Nah dari situ kan kelihatan untuk perubahan susunya jika rusak gitu kan. Terus juga kita balik lagi juga organoleptik tetap kita menggunakan itu, dimana memang pokoknya beberapa uji itu memang selalu kami terapkan untuk awal pertama kali seperti itu. Nanti setelah itu masuk ke tahapan dipasteurisasi susunya. Jadi dimasak dengan suhu kurang lebih 70-80 untuk mematikan bakteri-bakteri jahat ya. Walaupun memang tidak sampai mati gitu kan, tapi memang dia di suhu itu memang ada yang ini. Makanya kan dimana kita juga menguji susu kami juga gitu kan. Kalau memang ada bakteri E. coli-nya gitu kan. Tempo hari juga kita pernah difasilitasi dari Dinas Peternakan Provinsi, alhamdulillah susunya. Seterusnya apa aja sih Bu teknologi yang digunakan dalam pengolahan susu ini Bu? Untuk teknologi sendiri paling itu aja ya, pasteurisasi aja ya. Terus untuk perbedaannya tuh dari susu segar dan susu yang sudah diolah itu apa aja Bu? Kalau yang dilakukan di pengolahan susu jelly ini Bu? Maksudnya? Yang susu yang sebelum diolah sama yang susu yang udah diolah gitu. Ya, mungkin kalau susu yang masih mentah ya, kita bilang mentah ya, yaitu tentu bakteri-bakterinya masih ada, dan di saat kita sudah pasteurisasi itu kan salah satu pengawetan, di mana memang itu masih ada kandungan vitamin-vitamin yang dari aslinya masih tetap seperti itu, karena tidak mematikan dan tidak mengurangi gitu, seperti itu. Kalau di pasteurisasi ya, karena ada beberapa jenis untuk memasak susu kan, ya seperti ada kejut listrik, kita menggunakan itu. Terus ada juga yang UHT, dia kan dengan teknologi tinggi ya, dengan cepatnya gitu kan mematikan bakteri gitu, tapi dia ada penambahan lainnya lagi gitu kan selain itu gitu kan. Jadi ketika di UHT itu atau di kejut listrik itu memang ada penambahan vitamin dan mineral lainnya gitu, karena memang sebagian yang di dalam susunya itu udah ada ini mati gitu ya. Sedangkan di pasteurisasi memang kelebihannya yang ada masih ada di situ gitu, tidak mati gitu kan, hanya mematikan bakteri-bakteri yang merugikan seperti itu. Makanya cuman kekurangan di pasteurisasi itu dia cepat mudah rusak. Ya makanya kalau kita lihat yang pabrikan juga ada ya yang dipasteurisasi, seperti yang kita tahu selama ini yang mereknya itu Greenfield. Greenfield itu dia ada yang UHT, ada yang pasteurisasi, dan itu memang harganya lebih mahal, harga per liternya, dan dia itu memang ada dimasukkan pendingin, beda sama yang UHT di
di luar pendingin masih bertahan. Tapi kalau yang dipasteurisasi, kalau kita lihat di market itu dia di dalam gitu, karena memang iya betul, walaupun dia di packingnya pakai UHT, tapi untuk pengawetannya tetap dia masuk ke pendingin gitu, karena memang dia nggak bisa lama untuk simpan produksinya itu gitu, masa produksinya. Terus bagaimana Bu cara industri rumah babe ini untuk menjaga atau mempertahankan kualitas dari produk susu jeli yang udah jadi itu? Ya alhamdulillah ya, seperti yang tadi kami bilang juga, dengan tahapan itu dari awal, terus setelah itu dipasteurisasi. Nah dari situ tuh memang alhamdulillah tuh terjaga semua gitu ya. Mungkin sebelumnya kita yang waktu awal-awal dulu masih awam, tidak menggunakan uji itu, walaupun memang masih ada, tapi masih adalah kekurangannya gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah itu seiring sejalan kita selalu terus belajar kan, sampai sekarang pun kami masih terus belajar seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kita menjaga seperti itu aja, dari menjaga sebelum produksi pun kita membersihkan alat-alat juga dengan menggunakan alkohol gitu kan, seperti itu. Jadi untuk menjaga steril. Disterilkan. Iya, betul. Nah, terus kalau keunggulan dari produk susu jeli ini dibandingkan produk yang lain itu apa ya Bu menurutnya? Untuk saat ini mungkin dari rasa ya. Kalau bukan dari kami sendiri nih lagi, kalau kami sendiri maunya enak-enak aja kan gitu. Kita dari para konsumen gitu, kalau kita tanya ininya gitu setiap membeli, kita suka susu jeli gitu. Dari rasanya mereka tentu saja tuh merasakan beda di situ, dan terus kita memang dari susu segar diolah sendiri gitu kan, homemade, terus juga tanpa pengawet, gulanya pun kita menggunakan masih gula pasir ya, seperti itu. Paling perisanya juga kita perisa makanan yang memang sesuai standar dari BPOM, dan kita memang di bawah itu semua. Kayak gulanya pun juga kita walaupun ada juga tidak banyak gitu ya, seperti itu. Terus bagaimana inovasi yang udah dilakukan Ibu? Kan dari awal tadi dari yang cuman susu, habis ada susu jeli, itu gimana sih Bu bisa menemukan inovasi-inovasi kayak gitu dari industri rumah babe ini Bu? Ya, alhamdulillah setiap inovasi itu tentunya kita dengar dari itu ya, konsumen, permintaan juga. Terus ya mungkin dari sebelumnya produknya yogurt, terus sering sejalan sempat berkepikiran gitu kan, oh ya orang juga suka kenapa sih kita ngeluarin susu nih gitu kan. Pertama kali kebanyakan orang Bengkulu ini kurang suka asam gitu kan. Pertama itu kita survei dulu kan gitu, jadi sebelum mengeluarkan produk kita pikirkan itu. Terus ya udah, kenapa tidak kita mengeluarkan sendiri produk sejenis gitu kan, olahan susu juga gitu kan. Itu dia yang selalu pro kontra kami itu kan di situ. Jadi nanti kalau susu kita keluarkan otomatis nih kita bilang kakak ya, yogurtnya ini kakak kan, yogurtnya nanti kalah gitu kan, bagaimana? Terus aku bilang lagi, ya kalau kalah kan ya saudara sendiri gitu kan, ya produk kita juga gitu kan. Jadi ibaratnya kalau memang masalah balik keuntungan, ya keuntungan kita juga nih gitu, masuk ke kantong kita gitu kalau memang masalah keuntungan seperti itu. Jadi akhirnya dari situlah kita mengeluarkan itu, dan memang kejadian yogurtnya ini kalah bener. Jadi walaupun memang ada pecintanya sendiri, tapi memang pas di pasarannya itu susu jelinya ini menang gitu. Dan awalnya juga dulu sempat kita tidak mengeluarkan susu jeli, susu tok itu, susu rasa-rasa, dengan beraninya gitu ya waktu itu. Padahal kita tahu saingan kita tuh kalau susu yang tanpa jeli itu kan pabrikan ya, karena pabrikan selama ini belum ada yang jeli kan. Ya dari situlah memang ya akhirnya ya udah kita pakaikan jeli aja sama seperti saudaranya gitu. Alhamdulillah seiring sejalan orang memang lebih, masyarakat konsumen lebih suka dan saat itu yang kami pertama kali bikin belum ada yang menggunakan jelly gitu. Kita kan ya jadi pas saat itu mungkin orang pikir aneh gitu ya, ini apa gitu. Waktu kita yogurt juga sama, awalnya kita tidak menggunakan jelly, kita tok aja, tapi terus dengar konsumen, kalau
yogurt doang ini penuh perut kami tuh gitu kan. Kalau untuk ngabisinnya akhirnya kita diskusi kalau di Bandung dulu pakai kolang kali. Ya kolang kaling tahu buat kolang kaling ya. Saat itu kan di sini tuh susah, ada hanya di bulan Ramadan kan. Iya. Akhirnya aku pikir antara agar jelly, kalau agar-agar kalau kena asam pastinya seperti ini Iya. gitu kan. Ya, kita menggunakan jelly, kita menggunakannya pun dengan yang Nutrijel ya, tidak yang packingan kiloan gitu, kita pakai yang Nutrijel gitu, yang memang udah jelas ada ininya gitu kan. Nah, dari situ ya alhamdulillah seringnya entah yogurtnya entah susu jelinya itu cimolanya kayak itu alhamdulillah diterima sama masyarakat. Pastinya berhasil lah. Alhamdulillah. Dan sampai ke Momi ini kami belum berani ke mitra karena kan itu dia lagi ya balik lagi kan orang mikir cuman susu begini gitu, tapi itu dia kami belum, masih pelan-pelan. Insya Allah nanti juga kami akan ke mitra juga ingin menitipkan si Momi ini karena memang seiring sejalan itu dia orang udah banyak peduli kesehatan, jadi inginnya susu Yang original gitu. ya kita bilang yang plain ya, jadi bener-bener ya pilihan masih ada yang mau milih lah gitu seperti itu. Terus apa Bu tantangan utama dari semua inovasi-inovasi yang udah pernah keluar itu dari produk diversifikasi dari olahan susu gitu? Ya tentu tantangannya itu dia sih, pastinya kita nggak menutup mata ya karena pabrikan harganya lebih murah, orang pasti condong ke sana. Tapi balik lagi kalau kami berpikirnya kita banyak kok kelebihan gitu ya yang masih kita menjaga originalitas produk gitu kan. Iya. Tanpa menggunakan bahan pengawet. Itu pun memang sudah banyak yang, karena itu dia aku bilang orang udah lebih banyak peduli kesehatan, jadi mereka milih itu homemade. Jadi mereka udah tahu tanpa pengawet. Malah sempat waktu itu ada customer yang memang yang literan sih waktu itu ya, ibu dosen, beliau pas kena sakit apa lupa, kami tidak menanyakan karena itu masalah privasi kan. Akhirnya dia bilang, ibu saya mau beli yogurt, ibu bikin sendiri ya katanya kan gitu. Iya Bu, iya saya disuruh sama dokter untuk minum yogurt yang homemade katanya seperti itu. Jadi dokter menganjurkan gitu kan. Alhamdulillah ibu itu rutin sama 3 bulan, setiap minggu dia pesan. Alhamdulillah mungkin ya udah lebih baik gitu seperti itu. Jadi memang ya itu mungkin karena tanpa pengawet ya, dokter menganjurkan seperti itu. Jadi iya betul, karena memang kita pengawetnya ya itu ya di pasteurisasi aja gitu. Walaupun memang pernah dengar sih, kita nggak tahu kalau di literasi aku belum ketemu ya, kalau menggunakan susu mentah untuk dijadikan yogurt atau kefir itu bagus gitu. Tapi kami tidak mau karena masih menjaga itu dia, menjaga di situ ada bakterinya kan. Karena juga pernah ada kawan saat itu kita sama-sama memeriksakan produk kami ke lab. Di situ bedanya beliau ini ada beberapa saat membuat produk kefir tanpa dipasteurisasi menggunakan susu mentah, sedangkan kami saat itu yogurt yang kami ajukan dengan dipasteurisasi terlebih dahulu. Di situ terlihat ternyata walaupun sudah difermentasi, E. coli-nya masih ada. Pas diperiksa, iya betul, alhamdulillah pas kami diperiksa nggak ada gitu. Jadi memang harus dipasteurisasi gitu. Karena kita nggak tahu ya di saat susu diperah itu di sana ada kontaminasi seperti apa gitu kan. Apa dari kandangnya di sana bersih kah? Walaupun dibilang bersih kan mungkin pas saat pengawasan datang, oh iya bersih gitu. Tapi kan kadang kita manusiawi ya, kadang udah ya sama lah kayak kita nggak ada dosen gitu kan. Jadi ya tadi kita ini jadi nyantai seperti itu kan. Oke, jadi kita tidak tahu, bukannya mau kita ini ya, karena memang ya manusiawi sekali gitu kan seperti itu. Jadi memang dijaga lah gitu. Kalau memang SOP-nya itu harus dipasteurisasi, ya itulah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan tentang pemasaran Bu dan ekonominya. Untuk produk olahan susu babi ini apa dipasarkan di platform apa aja Bu? Boleh. Untuk saat ini kami masih
di mitra-mitra ya seputaran ini. Baik kalau online tuh yang memang mereka yang pesan via WA, pernah juga sampai ke Sumatera Selatan, ke Palembang, kota Palembang, Linggau saat itu. Terus kalau di Sumatera Barat seringnya oleh-oleh ya, dibawa dari sini ke oleh-oleh ke sana gitu. Pernah juga ke Jawa, kita ke Bandung, kita bawa kirimnya via bis. Terus kalau ke Bekasi atau Depok via itu aja sih. Tapi kita makanya kita saat ini belum menggunakan marketplace karena kendalanya kita cair ya. Waktu kita mengirim ke ke Bekasi aja, kadang dari ekspedisinya itu kalau yang memang lagi mendapatkan yang strength-nya, dia tuh ini yang cair tuh nggak boleh gini-gini. Kita sempat yang aduh gimana nih, kita nyari kan mau ngejar ya. Kita tuh mencari yang memang hari ini kita kirim pas sesuai pengiriman, misal pagi kayak kita sebut aja JNE. Dia tuh pergi pengirimannya dia itu sekitar jam berapa ya? Jam 11, jam 10 tuh dia udah berangkat kan di siang akan hari itu. Nah kita kejar itu, jadi pagi-pagi kita kirim dan akan ikut dikirim hari itu. Nah produk kami sampai ke Jakarta itu atau Depok, Bekasi itu besoknya, kemungkinan sore nyampenya di customer. Ya, itu kan aman jadinya, kita main aman di situ. Tapi yang dikirim pun juga nggak bisa susu, yang kita kirim hanya yogurt sama kefir itu aja. Jadi kita paling untuk platformnya nggak ada yang itu, hanya itu aja. Kita jual langsung seperti di pantai Pasir Putih. Kalau teman-teman nanti mau belanja di jogging track di situ, kita Sabtu Ahad pagi dari jam 6:30 sampai jam 10 lah, 9:30 jam 10 kita di situ. Terus itu kita jual langsung, kita yang menjual langsung ya. Selama ini kan paling kalau yang literan kita kirim udah gitu. Kalau dijual langsung itu kita bisa ada interaksi sama customer. Di situ kita suka menanyakan gitu kan, sukanya karena apa gitu. Jadi memang ada interaksi di situ dengan customer langsung. Sekaligus survei gitu. Iya betul gitu kan, maunya apa nih gitu kan. Yang disukanya apa gitu kan, seperti itu aja. Dan bisa dikasih tahu juga nggak Bu, berapa aja harga jual dari setiap produknya itu? Kalau untuk yang di toko itu range harganya dari 13.000 sampai 16.000. Kita tidak menentukan harga ya. Jadi karena di toko-toko mitra kami itu ada yang sudah terkena pajak. Mereka harganya mahal itu karena udah terkena pajak, efek pajaknya gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka menaikkan harga kan produk gitu. Jadi bervariasi lah di sana gitu. Itu seperti apa? Hanya Babe Yogurt dan Cimola Suli ya, karena saat ini masih itu yang kita ke mitra-mitra gitu. Jadi range harganya itu 13 sampai 16.000 ya Bu. Iya. Dari semua produk berarti ya Bu. Iya. Terus bagaimana awal mula untuk kerjasama ke mitra-mitra itu Bu? Awalnya kita menawarkan produk. Pertama kali kita mempunyai mitra itu dari Aroma Bakery. Saat itu kita keliling kan sama Bapak, menawarkan produk yogurt kami, pertama kali yogurt kan. Di situ kita nggak tahu nih bahwa kita lagi nawarin toko. Di situ tuh kita pikir pembeli, nggak, itu bos besar. Bos besarnya itu nyantai, menggunakan kaos saja nyantai lah, pakai celana sedengkul, sendal gitu. Kita pikir pembeli kan. Katanya pas kita menawarkan ke tokonya, Bapak yang jawab gitu, langsung naruh ke toko ke semua ya, kata gitu. Saat itu toko yang masih di kota itu ada berapa ya? Ada 3 atau 4 toko ya di 2012. Itu kita disuruh langsung berai air mata, ngedenger bukan karena sedih ya, terharu banget kan gitu. Kita baru memulai, mau kasih kemudahan, Bapak itu langsung ke semua toko aroma. Kita langsung, aku sampai merinding, sampai sekarang masih merinding ini. Masih membayangkan letaknya di situ pas lagi ngirim kan. Jadi kayak gitu, alhamdulillah itu pertama kali. Sampai sekarang kita masih bermitra gitu, alhamdulillah. Terus setelah itu kita mencoba ke Tata Bakery. Saat itu Tata Bakery itu kalau kata teman-teman, toko yang sangat sulit dimasukin gitu kan. Kita malah nggak tahu, jadi memang nggak ada beban saat menawarkan produk ya. Waktu masih pakai cup waktu itu, jadi kita nggak ada beban. Cuman pas
kita masukkan toko itu di toko itu, teman-teman baru pada bilang, kok bisa masuk katanya gitu. Itulah balik lagi ya, bantuan kemudahan dari Allah gitu kan. Ini seperti itu ya. Dari situ kita menawarkan produk, kita ini yogurt memperkenalkan. Alhamdulillah yang menerimanya itu juga pas bosnya yang tokohnya, alhamdulillah bisa masuk sampai sekarang gitu. Kita masih berlanjut. Terus yang ketiga itu di Tiara Es Krim Jalan Danau, kalau teman-teman pas mau lampu merah tuh ada dia toko bakery juga sekarang, ada pempeknya di situ. Nah di situlah kebetulan kan kawan Facebook awalnya, kan jujur aku tuh bukan orang yang pandai berkawan ya kan. Jadi pas lihat di Facebook berkawan, coba nih gitu nawarin. Alhamdulillah beliau mau sampai sekarang gitu. Setelah itu terus ke Amelia Bakery. Awalnya itu kita nunggu nih nggak ada ya, 2 tahun. Jadi udah berubah, yang tadinya cup udah botol kan. Ternyata ya wallahualam apa pokoknya udah alhamdulillah di situ gitu kan. Dengan cara pun demikian, dengan cara bakery malah secara tidak langsung bukan kami yang menurunkan, ada waktu itu teman mahasiswa juga dari Protectus, dia menawarkan gitu kan. Terus setelah itu dari pihak para bakery-nya waktu masih di rumah ya, belum di toko kayak sekarang, dia masih di garasi rumah, menghubungi terus langsung lah, baru saat itu langsung ke kami gitu, seperti itu ya. Berarti emang beragam ya Bu untuk mencari mitra ini. Iya betul. Nah selanjutnya pertanyaan tentang limbah dari produksi dan keberlanjutannya. Apa aja Bu limbah yang mungkin dihasilkan dalam produksi olahan susu ini? Kalau dalam produksi olahan susu ini nggak banyak ya. Kalau dibilang kan hanya bukan hanya sih, ada sampah plastik. So, sampah plastik kita nggak bisa olah, ya pasti kita buang karena kita kan dapat kiriman itu per liter dari Kepahyang. Saat ini kita langsung membuangnya aja gitu ya tanpa diolah. Untuk yang lainnya, untuk kayak panci-panci hanya cucian piring aja gitu seperti yang lain. Andai pun ada, misalnya kayak kita kan ada steam. Nah steamnya itu kadang suka itu bisa untuk kita ini jadi pupuk juga, atau enggak memang disimpan nanti bisa jadi butter. Tapi kan kita tidak banyak ya kalau saat ini kan, itu bisa dijadikan butter gitu. Seperti itu aja sih. Jadi memang nggak banyak ya kalau untuk itu, kecuali kalau ada yang retur. Nah kalau ada yang retur itu kita masukkan ke satu wadah, kita fermentasi ulang lagi. Ini itu bisa digunakan untuk pupuk. Mungkin sama seperti itu di depan ini, halaman depan itu dulu cuman rumput-rumput aja ya, karena kita minta izin sama yang punya rumah, kita tanamkan itu semua. Tapi sebelumnya kita pakai itu susu jadi yang rusak gitu kan, kita pakai itu. Alhamdulillah kayak buah pepaya rajin berbuahnya. Kalau dibilang kita sampai bosan buahnya itu, soalnya tadinya itu cuma pasir sama batu-batu aja. Jadi pasir sama batu kan. Jadi ya gimana ceritanya nih, jangan numpuk kan capek juga ya, kagak ada hasilnya nih, rumput terus kan. Akhirnya kita cobalah tanamin itu semua. Alhamdulillah dari pertama dulu yang kangkungnya juga subur, kita udah konsumsi gitu kan. Terus ada tanaman yang lain-lainnya sampai sekarang seperti itu. Jadi memang bisa untuk pupuk. Malah waktu itu ada yang peternak bebek mencari untuk tambahan pakannya. Jadi Betul. Jadi untuk susu yang rusak mereka ngambil ke sini untuk untuk jadi telurnya bagus apalah gitu. Itu jadi seperti itu sih. Sekarang udah nggak lagi karena kebetulan orangnya udah pindah ke Kalimantan. Tapi kalau untuk pupuk itu dia bagus. Oh, jadi limbah ini bisa difermentasi ulang jadi pupuk Ya, untuk kalau nggak tanaman. difermentasi langsung itu, masya Allah baunya. Bau busuk nantinya keluar kan dari lemak itu ya kan. Jadi kalau dari fermentasi sendiri gitu kan, dia akan memecah lemak yang ada gitu kan, kayak laktosanya gitu diiniin ya bisa gitu.
Mungkin ada yang mau mencoba. Diterapkan di kampus ya. Nggak taunya kode mati. Parah ini dosennya. Nah, selanjutnya pertanyaan seputar tentang kunjungan kami dan studi lapangan ini Bu, untuk yang terakhir ini Bu segmennya. Nah, jadi apa aja sih Bu manfaat yang udah didapatkan, bukan cuma kami nih mahasiswa yang udah pernah kunjungan ke sini. Nah, apa aja Bu yang udah Ibu dapatkan manfaat dari kayak mahasiswa kami lah yang berkunjung ataupun belajar di sini Bu? Alhamdulillah ya, saya dari teman-teman ini semua. Jadi kami pertama kami senang gitu ya di situ. Jadi kami mengulang lagi nih pelajaran gitu kan. Jadi yang udah kami pelajari kita memberikan lagi ke teman-teman gitu kan. Jadi kita berbagi berbagi pelajaran gitu kan. Dan kami juga dapat inputan gitu kan dari teman-teman juga, misalnya kayak kakak angkatan kalian yang memang misalnya sedang mengerjakan karya tulisnya untuk S1 itu ya apa namanya? Skripsi. Jadi dari situ kadang dari mereka kan ada dapat nian baru nih. Nah, itu dari situ kita dapat gitu. Selain jadi kami juga, jadi kami tuh tidak stop belajar aja sampai yang kami ini kan gitu, tapi masih terus belajar. Jadi misalkan kayak ini kenapa ya masalahnya, misalkan ada yang rusak nih, ini kita nggak cuma terima aja rusaknya kenapa, akan kita kaji gitu, misalnya entah dari di kitanya atau misalnya dari mitra gitu laporan nih, kita akan terus ini kenapa ya, teman-temannya ini masih bagus gitu kan, oh dia kenapa masalahnya nih, ini apa, jadi itu kita akan mencari gitu, nggak cuma tinggal dia rusak, oh ya udah rusak tinggal dikembaliin gitu, enggak, kita akan mengkaji salahnya di mana, di dia kah, di kami kah gitu kan, kita nggak tahu namanya produksi ini kan gitu, apalagi besar rumahan gini kan ya rentan ya, kalau sering rusak juga orang nggak mau ngambil lagi dah di tempat produksi itu kan gitu kan, itu kacau banget nanti kita, karena kita kan nggak mudah untuk membangun kepercayaan semua gitu, jadi makanya itu kita akan terus mengkaji gitu, jadi seperti itu, jadi kita take and give ya, bahasa. Jadi iya kalau jadi simbiosis mutualisme gitu. Jadi teman-teman, iya betul. Jadi kita saling memberi, saling menerima gitu. Jadi kita memang di visi misi Rumah Babe ini memang ada untuk di pendidikan, yaitu berbagi ke teman-teman dari yang mau belajar ya. Kita selalu bilang belajar bersama, selalu mengatakan itu. Jadi dari teman-teman yang mau TK sampai yang membutuhkan gitu, kami terbuka gitu. Selagi teman-teman mau belajar bersama gitu aja sih. Dan kami pun juga akan menerima inputan dari teman-teman gitu kan. Kalau memang masih ada yang baru, ya kami terima gitu. Karena selagi kami memang belum dapat, kami menerima itu gitu. Seperti itu. Berarti emang selain mahasiswa ini dapat ilmu juga dari sini, Ibu juga bisa belajar terus gimana memperbaiki kesalahan-kesalahan gitu ya. Ya sama halnya seperti beberapa waktu itu yang saya ceritakan, dia bertanya di TikTok bagaimana cara titik didih, kalau nggak salah titik didih susu. Kami belum dapat itu jujur, sampai aku nyari lagi kan, belajar nyari, ternyata ada gitu kan, tes itu ternyata ada, itu salah satu tes pendukung untuk susu gitu kan, dan kami mungkin saat ini belum menerapkan karena harus membeli barang-barang labnya itu juga kan. Jadi dari situ nanti kan ketemu titik didihnya seperti apa, sempat kita baca-baca dulu kan, oh ya ternyata ada, oh ya ternyata seperti ini. Ya, kami dengan berat hati gitu mengatakan ke kawan yang bertanya di TikTok itu bahwa memang belum sampai di situ gitu. Kami baru hanya tahap organoleptik, uji berat jenis sama uji alkohol. Untuk uji titik didihnya kami belum pernah, karena jangan, walaupun kita nyari di situ kan belum pernah praktek ya kan. Kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana gitu. Terlalu mendalami ke situ. Iya betul. Jadi tidak sok-sokan mau bisa gitu ya. Jadi menjawab karena nyari di Google nih katanya, oh kayak gini. Padahal kita prakteknya nol besar kan gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa saran yang bisa diberikan untuk
seperti kami ini lah Bu, mahasiswa yang berkunjung ke sini agar kami bisa meningkatkan juga kualitas ataupun tata cara kami ke sini gitu. Ya, untuk teman-teman sih yang pastinya kalau memang teman-teman sudah memilih kami, ya kami hanya ingin satu, serius gitu kan. Jadi apa yang kami berikan ya semoga bermanfaat juga untuk teman-teman, setidaknya misalkan angin lalu misalnya ya, halnya kayak dulu kami SD itu kita dapat praktek membuat telur asin. Kita nggak tahu besok kita bagaimana, tapi dari situ kita akan terus terekam di sini. Oh, cara buat telur asin tuh kayak gini loh. Nah, saya juga ingin seperti itu ke teman-teman semua. Di saat teman-teman nggak tahu nih kedepannya mau jadi apa, seperti apa, kan kita nggak tahu ya. Terus tahu terlintas tiba-tiba, oh iya dulu nih pernah belajar gimana cara membuat susu gitu kan, terus membuat yogurt. Oh iya, jadi dari situ inginnya seperti itu gitu. Dan siapa tahu juga dari teman-teman ini kan bisa menumbuhkan, mungkin tidak hanya bekerja tapi membuat lapangan pekerjaan. Seperti itu aja ya. Mungkin itu aja Bu, pertanyaan-pertanyaan ataupun wawancara dari kelompok kami. Kami juga berterima kasih banyak untuk industri Rumah Babe ini karena sudah memfasilitasi kami, sudah memberikan kami banyak ilmu, pelajaran juga, dan telah menerima kami dengan baik. Sampai beberapa kali kami juga dikasih minum. Terus iya. Kalau tadi juga terakhir. Ya, jadi kami berterima kasih banyak. Selain ilmu juga kami dapat fasilitas yang baik, perlakuan yang baik. Terus ya, insya Allah juga ilmu ini bisa bermanfaat lah untuk kami. Ya, Bu. Mungkin itu aja sesi wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, Bu. Oke Bu.